Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing dan juga teman-teman ya, mahasiswa IPE baik dari PSPA UII maupun dari Polkesyu. Hari ini Romo akan membuat video tutorial terkait pelaksanaan grup discussion 1, yaitu adalah need assessment dengan topik community analysis dan targeted assessment. Sedikit Romo akan mengulang apa yang Romo presentasikan baik di hadapan Bapak Ibu pembimbing maupun workshop yang baru saja selesai kita laksanakan. Konsep tugas lapangan kita akan Romo bagi menjadi 4 ya. Walaupun di sini menurut The Health Education Promotion Planning Model ada 5 seskuen, yaitu community analysis, targeted assessment, program plan development, implementation, dan evaluasi. Sekali lagi, analisis komunitas dan penilaian kelompok sasaran ini bagian dari need assessment. Tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan atau permasalahan yang ada di masyarakat, juga menjadi identifikasi sumber daya yang dimiliki. Kemudian nanti setelah melakukan community dan targeted, akan menyusun program, karena masalah sudah diketahui, sudah diprioritaskan, program kemudian dibuat dengan metode dan medianya. Kemudian akan diimplementasikan ya, apa yang direncanakan silahkan dijalankan, dan terakhir adalah evaluasi. Apakah program yang dibuat ini benar-benar mampu mengatasi permasalahan atau kebutuhan yang dialami oleh kelompok sasaran kita. Nah, untuk hal tersebut kan difasilitasi 4GD ya, salah satunya yang akan kita lakukan besok, Jumat 8 Oktober, namun ada juga kelompok yang akan melakukannya di hari ini pada pukul 19.30. Jadi, pada kelompok yang hari ini akan melakukan, silahkan dipersiapkan ya, sebagai persiapan turun ke lapangan, nanti menentukan isu atau problem yang dipilih, kemudian sampai hasil akhir dari GD1 adalah membuat kuesioner. Oke, ini sama penjelasannya seperti tadi, secara prinsip. Mari kita lakukan GD1, mari kita lakukan analisis komunitas, dan mari kita perdalam dengan penilaian kelompok sasaran atau targeted assessment. Baik, community analysis sekali lagi, ini tahap awal penyusunan, sudah kita diskusikan tadi. Need assessment ini dilakukan dengan pengumpulan data, gitu ya. Teman-teman juga sudah mengenal tipe need, ada normatif, express, normatif need, express need, komparatif need, dan juga felt need. Silahkan mau dipakai yang manapun dalam melakukan need assessment itu bisa. Nah, yang harus dilakukan oleh teman-teman di bawah bimbingan Bapak Ibu dosen pembimbing adalah melakukan analisis komunitas dengan menentukan isu atau masalah kesehatan di sekitar kita. Jadi ada pertanyaan, apa masalah kesehatan yang urgent yang ada di sekitar teman-teman mahasiswa? Tentu saja setiap orang memiliki berbagai pilihan, ya silahkan saja dituliskan dalam template yang sudah Romo sediakan. Kemudian mulailah dengan menilai need-nya, ya tadi boleh komparatif atau normatif, felt, dan observasi, dan seterusnya, ekspres. Kemudian diskusikan isu masalah kesehatan terpilih, kemudian ini bisa didiskusikan sehingga nanti kelompok ini memilih isu apa. Nah, gambarannya seperti ini. Community analysis ya, analisis komunitas, isu masalah kesehatan terpilih adalah titik-titik. Nah, ini nanti silahkan ya teman-teman menggunakan template yang sudah Romo sediakan, gitu ya, template yang sudah Romo sediakan. Di mana template-nya? Ya, nanti lewat teman-teman UII, Romo akan titipkan template-nya. Nah, di Google Classroom-nya seperti ini yang harus dikerjakan teman-teman. Jadi silahkan nama kelompok Promkes, kelompok 1, 2, 3 atau ABCDE silahkan. Kemudian Romo meminta setiap mahasiswa menuliskan ya, ini dikerjakan bersama-sama namanya, masalah yang dipilih apa berdasarkan pengamatannya, kemudian alasan kenapa masalah itu muncul. Silahkan setiap mahasiswa, ya jumlahnya kayaknya lebih dari 9 ya, lebih dari 10 ya, karena ada teman-teman dari Polkesyu. Jadi silahkan ditulis alasannya apa. Nah, andaikan itu sama semua, ya selesai, berarti kan masalahnya itu. Tetapi kalau sampai masalahnya berbeda-beda, gitu ya,
ditulis saja di sini. Masalah 1 misalnya sampah, 2 rokok, misalnya 3 vaksin, kemudian 4 HIV, 5 apa dan seterusnya. Silahkan menurut teman-teman yang masalah yang mana. Tetapi karena kita akan memprioritaskan masalah, maka masalah-masalah itu kita minta untuk diberikan ranking ya. Tentu saja masalah utama rankingnya tertinggi ya, misalnya ada ketemu 5 masalah, berarti masalah penting itu dikasih poin 5. Kemudian yang berturut-turut 4, 3, 2, 1. Silahkan. Setiap anak pasti berbeda-beda pastinya. Nah, kemudian nanti hasil akhirnya silahkan dijumlah ya. Nanti angka tertinggi adalah masalah yang diputuskan oleh kelompok untuk dijadikan isu utamanya. Jadi masalah utama yang diprioritaskan adalah titik-titik dasarnya dari pembagian-pembagian ini. Begitu teman-teman dan Bapak Ibu pembimbing ya untuk prioritas masalahnya. Oke. Kemudian Romo akan menunjukkan ya, Romo akan menunjukkan yang tadi sudah dilakukan oleh teman-teman sewaktu workshop. Nanti juga bisa diulang ya. Jadi diingat lagi prosesnya. Ini kan tadi kan Romo minta ada perwakilan 9, nama mahasiswanya siapa, misalnya ini lalu Bagas, masalah terpilihnya apa, alasannya apa, sehingga setiap orang belajar memberikan rasionalisasi mengapa masalah itu terpilih. Dan dari simulasi kita tadi ya, walaupun ada 9 mahasiswa, namun ternyata dari ke-9 itu mengerucut hanya ada 3 masalah, yaitu penerapan prokes, kemudian ada vaksin, kemudian ada stres dalam menghadapi pandemi. Kemudian tadi kan Romo sudah meminta setiap mahasiswa memberikan bobot yang paling penting yang mana harus diatasi, kemudian berturut-turut menjadi yang tidak penting. Ini kan ada 3, 2, 1. Ini 2, 1, 3. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ya. Jadi terserah aja si mahasiswa untuk memberikan ranking 2, 3, 1. Nah, tetapi ketika tadi kita lakukan penjumlahan, ya masalah isu pertama skornya 24, isu kedua 19, isu ketiga 11. Ini ya kebetulan saja urutannya begini ya, bukan berarti isu pertama selalu tinggi, enggak. Sehingga kelompok ini tadi ya, atau simulasi kita memutuskan bahwa masalahnya adalah vaksin itu ya. Jadi ceritanya begitu, bisa digunakan ya tadi dengan cara apa? Kita pakai Google Doc tadi sehingga kita bisa pergunakan ini bersama-sama. Oke, Romo lanjutkan pada proses selanjutnya. Oke, ini kan sudah muncul ya. Jadi kan tadi kalau berdasarkan tadi ya, isu masalah kesehatan terpilih adalah vaksin. Dah, itu aja, ketemu. Kemudian kita lanjutkan pada targeted assessment. Nah, masalah yang didapat pada community analysis kita perdalam ya dengan melakukan targeted assessment ya, tahap lanjutan dari analisis komunitas, ini memperdalam analisis komunitas, dieksplorasi lebih dalam masalah-masalahnya. Ini nanti menjembatani kebutuhan populasi dan kepentingan perencana program. Kemudian ingat ya, selain identifikasi permasalahan juga identifikasi sumber daya untuk menyelesaikan masalah. Sumber daya itu contohnya apa? Waktu, sistem, teknik komunikasi, tenaga, materi, pendidikan, termasuk pembiayaan. Itu. Oke, jadi dari targeted assessment tadi silahkan diperdalam ya masalahnya itu, dugaan penyebabnya apa, kemungkinan solusi bisa dirumuskan, modal silahkan dituliskan, teman-teman mahasiswa punya modal sumber daya apa ya misalnya pandai membuat media, kemudian cakap dalam berkomunikasi atau apa, ditulis saja. Kemudian populasi diputuskan juga. Masalah vaksin itu nanti akan diarahkannya kemana ya, tingkat sosial dan ekologinya seperti apa. Sehingga nanti akan lebih fokus programnya. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya kita membuat fishbone atau analisis masalah. Silahkan masalah utama dituliskan di sini ya, di kepala ikannya. Kemudian masalah-masalah pendukung ya, yang pendukung mencipta masalah utama ini silahkan ditulis pada duri-duri ini. Silahkan semampu mungkin untuk mengidentifikasi, dilakukan fishbone itu. Lanjut. Nah, kemudian untuk targeted assessment kan ini ya, prakteknya ya, bedahlah masalah dengan analisis fishbone.
Jadi tentukan masalah utama, kalau contoh tadi vaksin, kemudian apa faktor penyebabnya, coba dicari. Misalnya vaksin masih sedikit pilihannya, kemudian keyakinan masyarakat tentang vaksin masih minim, kemudian mungkin distribusi vaksin, atau apapun silahkan ditulis ya. Yang pengkontribusi masalah vaksin itu silahkan ditulis. Nah, kemudian sampaikan juga kemungkinan solusinya yang bisa mensolusi masalah itu, dituliskan. Oke, kemudian sebagai tambahan lanjutan ya, nanti melakukan penilaian sasaran, tulislah sumber daya Anda yang teridentifikasi mampu menyelesaikan masalah. Ya, misalnya teman-teman mampu apa, teman-teman punya apa, teman-teman bisa apa, teman-teman memiliki apa, di mana hal-hal ini menjadi sumber daya untuk pemecah masalah. Oke, Romo lanjutkan. Nah, dalam promosi kesehatan kita juga belajar terkait sasaran. Ya, jadi kita tidak usah muluk-muluk menyasar semua kalangan. Ya, nanti dipilih satu ya tujuannya apakah intrapersonal mengubah pengetahuan sikap perilaku atau interpersonal sistem komunikasi dukungan kelompok atau organisasi masyarakat atau pemerintah. Ya tentu saja nampaknya yang B sama E ini tidak akan cukup kita kerjakan dengan waktu kita, sehingga nanti kita akan banyak berproses atau mengeksplorasi diri di intrapersonal. Diputuskan juga ya dengan alasannya apakah program untuk anak, remaja, baya, bapak ibu, atau gabungan, ataukah manula. Pilih aja salah satu. Kemudian mau dilakukan di mana program teman-teman nanti, apakah sekolah, masyarakat, sarana kesehatan, atau ini harusnya tempat umum. Silahkan itu diputuskan terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti ya silahkan itu diputuskan terlebih dahulu. Oke, coba Romo akan kembali ke template yang Romo sudah siapkan tadi ya untuk teman-teman. Oke, template Romo ambil kembali. Oke ya, tadi kan ini kita sampai ini ya, masalah utamanya ketemu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Inilah fishbone kita. Nah, jadi tadi masalah utamanya apa? Nanti kesepakatan teman-teman silahkan. Faktor penyebabnya kenapa sih masalah itu timbul? Ya bisa di breakdown nih. Faktor-faktor penyebabnya yang lebih kecil lagi ya. Ini bisa lebih dari 4 ya, silahkan saja. Nah, tapi kemungkinan solusi teman-teman list juga di sini. Apa saja. Oke, kemudian ini yang identifikasi sumber daya ya. Teman-teman punya apa, memiliki apa, kemampuan apa, pede saja ya, enggak usah khawatir. Tuliskan semuanya di sini. Nah, harapannya nanti akan kita cari faktor penyebab yang paling mungkin kita atasi dengan solusi yang kita berikan dengan didukung sumber daya yang kita miliki. Itu silahkan ditulis. Nah, kemudian tadi kan ini level intervensi yang tadi intra, ada masyarakat, ada organisasi, ada public policy. Alasannya kenapa kok memilih intervensi itu? Kelompok sasaran, ya remaja, baya, anak-anak. Alasannya kenapa? Lokasi intervensi ya di masyarakat, di tempat umum, di sekolah, di tempat kerja. Kenapa alasannya? Oke, jadi tadi sudah pada tataran itu. Nah, oke, Romo lanjutkan kembali ya. Setelah itu dikerjakan, kita akan coba kembali ke yang tadi, sudah ya, ini ketemu, dan sekarang karena kita sudah menentukan target yang mau kita kenai program siapa, mari target itu kita dalami. Ya, target itu kita dalami, bebas loh ya, anak-anak, baya, remaja, dan seterusnya, tapi kita perlu mendalami target itu terkait kondisinya. Nah, disinilah nanti kita akan membuat yang namanya kuesionernya untuk mendalami kelompok sasaran kita. Ya, tadi sudah Romo uraikan apa itu data kuantitatif, data kualitatif, ada data primer, data sekunder, bagaimana mendapatkan data, kemudian data yang sudah diperoleh ya lewat survei, observasi, studi dokumen dan lain sebagainya, silahkan diinterpretasi, kemudian ditentukan masalah yang akan diatasi, kemudian ini menjadi dasar strategi penyusunan program. Nah, tadi Romo juga sudah bertutur, Bapak Ibu pembimbing sekalian, dalam membuat kuesioner, salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan dari teori perubahan perilaku, yaitu Health Belief Model. Karena model ini bisa dipakai untuk
meramalkan kecenderungan seseorang itu untuk melakukan suatu tindakan kesehatan ya, atau yang pro terhadap kesehatan lah yang disarankan ya. Jadi teman-teman tadi sudah Romo sampaikan, harusnya di kuesionernya itu ada beberapa hal yang harus ditanyakan. Misalnya terkait persepsi ya, jadi persepsi tentang keuntungan jika melakukan tindakan yang disarankan, persepsi tentang hambatan ketika melakukan tindakan yang disarankan. Kemudian ada variabel demografi, makanya di kuesioner kita perlu ya demografi, nama atau inisial dan seterusnya, ya umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan seterusnya. Kemudian variabel perilaku sosialnya juga penting. Kemudian persepsi terhadap ancaman yang ditimbulkan penyakit, seperti apakah dia merasa rentan terkena penyakit tertentu sehingga dia harus melakukan sesuatu, atau persepsi keparahan, kalau dia terkena seberapa parah nanti. Itu juga bisa ditampilkan di kuesioner. Kemudian ada isyarat tindakan ya, isyarat tindakan media pengaruh personal pengingat, ini juga bisa dijadikan bagian pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner. Oke, sehingga tugas yang terakhir dari grup discussion 1 ini membuat kuesioner tentang variabel demografi dari calon responden. Kemudian persepsi tentang kemungkinan masalah tersebut menimbulkan bahaya dan seberapa besar bahayanya. Kemudian pengalaman sakit, ketidaknyamanan, pernah diingatkan, membaca artikel dan seterusnya. Kemudian juga persepsi tentang keuntungan jika melakukan perubahan dan hambatan yang ditemui. Nah, jadi ini adalah bagian dari akhir grup discussion kita, yaitu praktik melakukan penilaian sasaran dengan membuat kuesioner yang akan dipergunakan untuk mendalami sasaran program ya. Ada data demografi, data kebiasaan, habit atau perilaku, data pengetahuan dan juga data persepsi. Oke, kurang lebih itu Bapak Ibu pembimbing dan juga teman-teman sekalian ya. Sekarang kita langsung aja praktekkan ke template yang sudah Romo siapkan. Oke, sebentar Romo ambil dulu ya template-nya yang tadi. Oke, baik. Ini template yang ingin Romo tampilkan ya, Romo tampilkan. Oke, jadi kan tadi 4 ya, membuat kuesioner, buatlah inform concern-nya, kemudian demografi responden, kemudian kebiasaan ya, habit responden terkait isu permasalahan kesehatan, ya mungkin 10 item ya dengan pilihan jawaban ya, tidak, atau selalu, kadang-kadang, tidak pernah ya dalam perilaku itu. Kemudian ada pengetahuan responden terkait program atau permasalahan kesehatan yang akan ditangani, misalnya 10 item dengan pilihan benar atau salah. Kemudian sikap ya, ini tadi yang kita bisa dasarkan dari health belief model tadi ya, 10 item dengan menerapkan health belief model serta pilihan jawabannya skala Likert. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, nanti silahkan. Nah, ini template-nya ya, inform concern, tulisannya nanti seperti apa, kemudian data demografi responden silahkan, kemudian kuesioner untuk data kebiasaan atau habit seperti apa juga bisa dicantumkan, kemudian kuesioner untuk data pengetahuan terkait isu utama, betul salah, silahkan nanti diisi, kemudian kuesionernya seperti apa untuk data terkait sikap ya atau persepsi, silahkan diisi ya, sudah ada template-nya. Dan sebagai pemberitahuan Bapak Ibu sekalian ya, tadi kami juga sudah dalam workshop sudah berlatih bersama mahasiswa ya lewat Google Doc yang kita share. Jadi tiap kelompok tadi sudah mencoba ya mengisi ini tadi yang dilakukan ya untuk analisis faktor penyebab, kemungkinan solusi, sudah saling mengisi di sini. Kemudian tadi untuk identifikasi keunggulan, teman-teman juga sudah mengisikan tadi ya, ada 9 perwakilan dan sama-sama menuliskan keunggulan yang dimiliki. Nah, untuk uraian level intervensi tadi diputuskan ini intrapersonal, kemudian remaja, SMP sampai mahasiswa, lokasinya di masyarakat. Sekali lagi ini hanya contoh loh ya, teman-teman dan Bapak Ibu. Jadi teman-teman nanti bisa membuat kelompok sasaran yang berbeda, yang penting alasannya disebutkan. Nah, setelah itu tibalah giliran untuk membuat kuesioner.
Memang tadi beberapa kita lompati karena Romo yakin teman-teman pasti bisa membuat inform concern itu, kemudian data demografi yang nama, alamat, dan seterusnya pasti juga bisa. Kemudian membuat data kebiasaan ya, misalnya berhubungan dengan isu kesehatan, apakah dia selalu melakukan perbuatan atau kadang-kadang tidak pernah, juga Romo yakin teman-teman bisa. Nah, kemudian tadi kami berlatih ya, masing-masing untuk menyumbang pernyataan untuk mengukur pengetahuan responden tentang vaksin. Sehingga tadi ini muncul daftar pertanyaan seperti ini karena kreasi dari 9 perwakilan dari tiap kelompok. Nah, kemudian muncul juga terkait sudah berlatih membuat kuesioner tentang persepsi. Nah, ini nanti jawabannya sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Itu juga sudah dilakukan dengan baik oleh para mahasiswa ya, sewaktu tadi kita melakukan workshop. Nah, kira-kira demikian ya Bapak Ibu sekalian untuk pelaksanaan DD1, termasuk tadi kami juga memberikan contoh ya, salah satu kuesioner yang ketika kita ajukan untuk ethical clearance ke Fakultas Kedokteran UII juga sudah disetujui. Jadi formatnya misalnya begini ya, pengantar surveinya apalah yang masalah yang mau diteliti atau program yang akan dijalankan, silahkan diterangkan, termasuk menuliskan kontak person ketika ini dihubungi. Kemudian inform consent juga hal yang penting, teman-teman sekalian. Jadi misalnya telah mendapat penjelasan cukup dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian beliau sang responden ini menandatangani. Oke. Kemudian kita masuk ya, misalnya data demografi ya, gambarannya seperti inilah. Inisial atau nama responden, usianya, laki perempuan, pekerjaannya apa. Ya, kadang-kadang kita kan sampai pendapatan juga ya, biar banyak variabel yang bisa dianalisis. Kemudian jarak tempat tinggal dengan puskesmas. Ya, karena kuesioner ini dimaksudkan untuk vaksinasi. Ya, kemudian kita ingin tahu juga data responden ya, data responden terkait pencegahan virus COVID dengan vaksinasi. Jadi kita tanya apakah Anda tahu pemerintah ini punya program vaksin, dari mana Anda tahu, bagaimana penerimaan Anda dalam memahami informasi, bagaimana status terkait ini. Nah, ini beberapa hal yang kita tanyakan untuk mendapatkan gambaran utuh paparan responden kita dengan informasi vaksinasi. Nah, kemudian ini bagian pertanyaan yang ketiga. Tadi kami juga sudah berpesan kepada teman-teman mahasiswa bahwa kalau membuat kuesioner tentang pengetahuan sebisa mungkin ada referensi yang diacu. Ya, referensi bisa dari kuesioner yang sudah ada, yang sudah resmi publish ya dalam sebuah artikel atau jurnal, atau kita bisa juga menggunakan buku panduan, kemudian coba kita pilah-pilah sehingga setiap bagian dari pengetahuan itu terwakili. Misalnya kemarin Romo membuat tentang vaksinasi, Romo mencoba membuat pernyataan untuk mengetahui pengetahuan seputar pengetahuan tentang vaksin, kemudian pengetahuan tentang program nasional vaksin COVID-19, kemudian pengetahuan tentang prosedur vaksinasi, kemudian pengetahuan tentang KIPI, seperti itu. Nah, ini bisa untuk mengukur ya mengukur pengetahuan responden. Nah, kemudian terkait sikap, kita pakai skala Likert, kemudian Romo tadi membedah teori head belief model. Jadi Romo coba mempersembahkan persepsi terhadap kerentanan. Ya, saya harus sekali lagi persepsi tentang sikap ataupun persepsi ataupun tentang sikap itu pertanyaannya memang harus ekstrim ya. Jadi jangan dibuat rata di tengah. Jadi memang harus ekstrim kanan, ekstrim kiri, atau katakanlah negatif atau positif, atau favorable atau unfavorable ya. Sehingga tidak membingungkan. Kalau ini saya harus mendapatkan vaksin. Nah, ini kan perilaku yang jelas loh, saya harus mendapatkan vaksin. Nah, berarti ada apakah dia setuju dengan hal itu atau tidak. Silakan saja persepsi terhadap keseriusan kondisi atau akibat, persepsi terhadap untung rugi tindakan, gitu ya. Persepsi terhadap hambatan ya, karena tadi ada hambatan, ada keuntungan, kemudian isyarat dari tindakan tadi sudah ada di health belief modelnya, sehingga itu cukup gitu ya. Nah, ini mungkin tambahan ya. Tadi terkait perilaku atau kondisi, karena kemarin kami juga kuesionernya terkait protokol kesehatan, maka kita ingin tahu
seberapa sering sih dia melakukan protokol kesehatan dengan pertanyaan-pertanyaan ini, dengan pilihan jawaban selalu, kadang-kadang, ataupun tidak pernah. Nah, kurang lebih itu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau yang di bawah ini nanti lebih pada evaluasi program ya. Ketika responden membuat program ketika mahasiswa membuat program itu apakah responden senang atau tidak ya, persepsinya seperti apa. Nah, tapi itu bisa nanti saja, yang penting nanti teman-teman mahasiswa ya dengan dibimbing Bapak Ibu dosen coba saja ya untuk melakukan need assessment yang terdiri dari community analysis dan targeted assessment. Intinya menetapkan masalah, targetnya untuk siapa, kemudian targetnya didalami dengan membuat kuesioner. Sehingga nanti ketika kita memberikan edukasi, ini kan pasti. Kenapa edukasi itu? Iya, karena kuesionernya di faktor ini kurang dan seterusnya. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian ya yang kita sampaikan untuk katakanlah tutorial yang pertama, group discussion untuk need assessment. Terima kasih untuk perhatiannya, mudah-mudahan cukup membantu. Template akan kami berikan lewat mahasiswa UI di Google Classroom-nya, kemudian materi kemarin Bapak Ibu sudah mendapatkan, dan insya Allah mahasiswa juga sudah mendapatkan di Google Classroom-nya. Sekian yang kami sampaikan, banyak salah, mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.